Aku benar-benar kepikiran omongan Mbak Lisa. Kalau Mas Rafka itu sebenarnya Rafki. Mungkin itu sebabnya makanya dia nggak pernah kontrol ke dokter Leo. Karena Rafki emang nggak sakit. Yang sakit itu kan Mas Rafka. Tapi tiap kali aku suruh minum obat, dia mau kok minumnya. Nggak, aku nggak boleh langsung percaya sama ucapannya Mbak Lisa. Aku harus selidiki dulu. Mungkin aku bisa tanya ke Papa. Siapa tahu Papa bisa bantu aku untuk pecahkan semua keganjilan ini. Pa, Ayuna boleh masuk? Iya, masuk. Ada apa? Ada hal yang ingin Ayuna bicarakan sama Papa. Silakan duduk. Apa yang mau kamu bicarakan sama Papa? Duduk aja. Ayuna mau tanya soal Rafki. Rafki? Kenapa kamu tahu-tahu mau tahu soal Rafki? Ayuna pengen tahu lebih dalam tentang Mas Rafka, termasuk saudara kembarnya, Rafki. Kalau Papa keberatan, Ayuna nggak maksa kok, Pak. Maaf ya, Pak. Ayuna permisi. Ayuna. Duduk. Ini albumnya Rafka dan Rafki. Tuh, ya, seperti yang kamu bisa lihat, baju mereka pun sama. Yang mana yang Mas Rafka, yang mana yang Rafki, Pak? Kamu kan tanya soal Rafki. Nah, ini Rafka, ini Rafki. Bentar. Enggak. Ini yang Rafki, ini Rafka. Tuh, kamu lihat kan? Papa sendiri aja bingung kadang-kadang. Mirip banget ya, Pak? Papa sayang banget sama mereka. Mereka itu segala-galanya yang Papa miliki. Sayangnya, waktu itu Papa lagi sibuk membangun perusahaan ketika mamanya memilih untuk berselingkuh, main gila sama laki-laki lain. Itu titik awal keruntuhan rumah tangga kami. Jadi, Papa dikhianatin. Ayuna, apa yang mereka bicarain? Kenapa wajah Papa tegang kayak gitu sih? Saat Lita berselingkuh, Lita itu mamanya Rafka dan Rafki. Itu saat-saat paling berat dalam hidup Papa. Karena sudah meninggalkan luka yang sangat mendalam di hati Papa. Akhirnya kami memutuskan untuk berpisah dan mengakhiri
pernikahan kami. Rafki memilih untuk ikut mamanya, sedangkan Rafka ikut papa. Dan itu terakhir kali papa ada kontak dengan Rafki dan mamanya. Lalu papa nggak berusaha untuk mencari mereka? Selama belasan tahun papa berusaha untuk mencari mereka. Papa hubungin ke semua orang yang kenal dengan Lita, saudara-saudaranya, teman-temannya. Gak ada satupun yang tahu mereka kemana. Sampai akhirnya papa memutuskan untuk sewa detektif dan pasang iklan di koran, iklan pencarian orang, tapi semua tidak membuahkan hasil apapun juga. Bahkan ada yang bilang kalau mereka itu sudah meninggal dalam kecelakaan. Terus itu benar nggak, Pak? Mereka meninggal? Papa nggak tahu, tapi entah kenapa hati kecil papa bilang kalau Rafki itu masih hidup. Dan papa yakin suatu hari nanti Rafki akan kembali ke rumah papa dan kita akan bersama lagi. Kenapa mereka harus membicarakan Lita sih? Ayuna juga ngapain nanya-nanya soal itu? Ayuna? Mama nggak tahu kamu di sini. Iya, Ayuna lagi ngobrol sama papa. Iya, tapi ini udah larut malam. Papa juga harus istirahat. Iya, Ma. Ayuna, papa minta tolong sama kamu. Jaga Rafka baik-baik ya. Sekarang ini cuma Rafka yang masih papa miliki. Iya, Pak. Ayuna akan jagain Mas Rafka. Terima kasih. Ayo, Ma, kita istirahat. Papa duluan aja ya. Mama nanti mau ambil minum dulu. Oke. Selamat istirahat. Terima kasih. Selamat istirahat, Ma. Apa maksud kamu mengorek masa lalu suami saya? Kamu sengaja mau bikin dia sedih? Enggak, Ma. Ayuna, Atau jangan-jangan kamu sengaja membuat suami saya itu ingat lagi sama mantan istrinya dan juga anaknya sudah meninggalkan dia supaya rumah tangga saya rusak. enggak, Ma. Enggak, sama sekali enggak seperti itu. Ayuna cuma pengen tahu lebih dalam tentang saudara kembarnya Mas Rafka. Saudara iparku, Rafki. Mama? Dengar ya. Saya tahu kamu gak suka sama saya. Saya juga gak suka sama kamu. Tapi jangan berharap kamu bisa merusak rumah tangga saya karena saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Kenapa sih, Ma? Kenapa Mama selalu negatif thinking sama aku? Kalau aku memang ingin menghancurkan rumah tangga Mama dan Papa, harusnya aku aduin aja, Ma, soal Mama naruh zat berbahaya di review toner aku. Jangan kamu bahas itu lagi. Aku nggak akan bahas kalau Mama nggak mulai duluan. Aku cuma pengen hidup tenang, Ma. Emang nggak bisa ya? Kita selayaknya menantu dan mertua yang baik aja. Jangan mimpi kamu. Saya udah terlanjur gak suka sama kamu. Dan kamu juga gak bisa buat anak saya bahagia. Jadi jangan pernah bermimpi kalau saya bisa menerima kamu sebagai menantu saya.
Aku harus kuat. Aku nggak boleh lemah. Aku akan buktiin kalau anggapan mama itu salah. Aku yakin bisa bahagiain Mas Raka.